Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah perkenalkan, nama saya Arfan Kodri dengan NPM 2017-51. Pada video kali ini saya akan berusaha menjawab soal kuis beserta tugas 9, yaitu mengenai grammar begitu. Baik, untuk kuis di sini ada soalnya. Yang pertama yaitu ada dua soal. Yang pertama, untuk tata bahasa bebas konteks berikut, berikanlah penurunan untuk memperoleh untai BBAAAA BB, yang mana simbol awalnya adalah S. Kemudian buktikan bahwa tata bahasa bebas konteks berikut ambigu. Nah, sebenarnya bahasan ini akan dibahas di materi kali ini ya. Kita akan coba kerjakan. Jadi, untuk yang pertama, di sini ini ada soalnya. Berikan penurunan untuk memperoleh untai BBAAAA BB. Di sini kita sudah mempunyai simbol-simbolnya. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya adalah seperti ini, yang mana kita ketahui simbol awalnya adalah S. Jadi kita mulai dari S. Kita lakukan S, kemudian AB. Nah, ini hasilnya dari S AB. Kemudian di sini kita dari AB kita rubah menjadi AABB. Yang mana itu asalnya dari A yang dapat berubah jadi AAB. Kemudian SAAB itu berubah dari A besar menjadi SA. Kemudian berubah menjadi BAAABB, yang ini mana berubah dari S menjadi BA. Kemudian BBAAABB berubah dari B besar menjadi BBA. Kemudian sisanya menjadi BBAAABB, di mana semuanya kecil, dari B besar menjadi B kecil. Nah, ini sama seperti yang kita mau di awal, sehingga ini membuktikan bahwa CFG ini dapat membuat untaian seperti ini. Dan soal berikutnya, soalnya ini kita harus membuktikan bahwa ini adalah ambigu. Caranya adalah kita membuat satu contoh string. Nah, yang disebut ambigu itu jika untuk mendapatkan satu string terdapat dua langkah atau dua cara yang berbeda namun hasilnya sama. Nah, kita buktikan ini ada turunan pertama. Ini dengan langkah-langkah seperti ini kita mendapatkan hasil yang kita inginkan, yaitu AAA, BBA, BBBBA. Ya, sama. Namun bisa kita lihat di sini ada langkah kedua atau langkah lainnya, yang mana langkahnya terdapat perbedaan di bagian sini. Kemudian menggunakan S, tapi hasil akhirnya adalah sama. Ini artinya karena ini memiliki dua step atau dua cara untuk mendapatkan satu hasil, ini CFG ini bernilai ambigu. Ya, kemudian kita akan masuk ke materi, yaitu context free grammar dan juga context free language. Context free language dalam teori bahasa formal itu context free language atau CFL adalah sebuah bahasa yang dibuat dari beberapa context free grammar atau CFG. Set CFL dapat diterima oleh Push dan Automata, berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu finite automata. Kemudian tuple dalam CFG itu disebut sebagai G sama dengan V, kemudian sigma, S, dan juga P, yang mana V itu set variable non terminal, kemudian sigma itu set simbol terminal, S itu start simbol, P itu production rule. CFG itu memiliki aturan produksi, yaitu A besar maka A kecil, di mana A kecil itu dari set variable, gabungan antara set variable dengan set simbol terminal, dan juga A itu termasuk dalam set variable. Nah, kemudian ini ada bahasa regular dan finite automata. Ini ada contoh soal, yaitu yang mana yang salah dari keempat pernyataan berikut. Yang pertama, ini adalah komplement dari LA adalah context free. Nah, yang kita ketahui bahwa komplement dari LA itu selalu adalah sebuah context free language, maka nomor satu ini adalah benar, ya. Kemudian nomor 2, pernyataan bahwa LA sama dengan L dalam kurung 11 enclosure 0 plus 0, kemudian 0 plus 1 enclosure, 0 enclosure, 1 enclosure. Untuk membuktikan ini kita akan melihat slide berikutnya, yaitu ini. Nah, ini adalah pembuktiannya. Jadi persamaan awalnya seperti ini. Ya, jadi di sini proses pengerjaannya seperti ini ya.
Kita lihat kita setelah mendapatkan persamaan awal, kita akan mengambil mengerjakan persamaan dua terlebih dahulu. Yang mana persamaan dua adalah A1 plus B1. Kita dapat masukkan A1-nya A nya epsilon, jadi epsilon 1 ditambah B1. Epsilon 1 maka dia adalah 1 itu sendiri ditambah B1. Nah, dari sini B1 ini kita dapatkan satu enclosure. Nah, kemudian ini ada C nya adalah A0, B0, C0, C1. Nah, ini A nya dapat kita masukkan epsilon jadi 0 saja. Kemudian B nya kita dapat satu enclosure, maka kita masukkan satu enclosure 0. Dan C0 dan plus C1 ini dapat kita keluarkan C nya. Kemudian 0 di sini ada 0, di sini ada 0. Ini dapat kita keluarkan menjadi 11 epsilon 0 11 enclosure 0 plus 0 dalam kurung 0 plus 1 enclosure. Nah, ini jika kita gabungkan maka hasilnya adalah sama seperti yang di sini. Nah, yang belakangnya ini tidak perlu sama karena ini bisa menghasilkan epsilon karena dia sama-sama enclosure. Nah, di sini 1 dan 2 sudah bernilai benar, maka artinya karena kita mencari yang salah, maka itu sudah pasti 3 dan 4 yang salah, sehingga jawabannya adalah yang D, 3 dan 4. Nah, kemudian ini ada menemukan apakah suatu string termasuk grammar atau tidak. Nah, untuk menentukan suatu string termasuk grammar atau tidak, itu ada 2 step, yaitu yang pertama memulai dengan start symbol dan memilih produksi yang paling mirip dengan string yang diberikan. Kemudian mengganti variabel dengan produksi hasil dari turunan variabel hingga tidak ada produksi yang bisa dihasilkan lagi. Nah, ini contohnya ada buktikan bahwa tata bahasa ini, nah itu menghasilkan string 00110101. Nah, di sini kita mulai dari S karena yang S yang menghasilkan 0, ya. Nah, S ini menghasilkan 0B. Kemudian 0B ini dapat kita berubah B-nya menjadi 0BB. Jadi hasilnya adalah 00BB. Kemudian setelah mendapatkan 2 0, kita membutuhkan 1. Yang menghasilkan 1 di sini adalah B menghasilkan 1. Sehingga kita rubah B-nya menjadi 1. Kemudian setelah kita menjadi 1, kita membutuhkan 1 lagi. Nah, tersisa B-nya yang menghasilkan yang lain adalah 1S. Maka kita ganti 1S. Nah, kita hanya punya S itu memiliki 0B 1A. Nah, kita membutuhkan setelah 1 kita butuh 0. Artinya kita rubah menjadi 0B. Ya, jadi 00110B. Hal ini dilakukan seterusnya hingga menghasilkan 00110101. Nah, ini artinya tata bahasa ini terbukti untuk menghasilkan string 00110101. Nah, kemudian ada pohon turunan. Pohon turunan ini ada 2 macam, yaitu left derivation tree dan juga right derivation tree. Perbedaan dari keduanya itu hanya sangat simpel, yaitu jika left derivation tree itu pekerjaannya dimulai dari sebelah kiri menuju ke sebelah kanan, dan right derivation tree itu pekerjaan dimulai dari kanan menuju yang paling kiri. Jadi jika dicontohkan ini misalnya derivation tree, jika left derivation tree itu pengerjaannya dimulai dari sebelah kiri sini, kemudian ke sini dan seterusnya hingga sampai ke ujung sini. Nah, namun sebaliknya jika right derivation tree pengerjaannya adalah sebelah kanan, kemudian ke sebelah sini, kemudian ke sebelah sini. Nah, di sini pun sama, di ke sini dan juga ke sini. Nah, kemudian ada tata bahasa ambigu. Jadi sebuah tata bahasa disebut ambigu jika terdapat 2 atau lebih pohon turunan untuk setiap string omega. Nah, ini ada contoh G sama dengan S A plus B plus epsilon PS, di mana P ini adalah ketentuannya string. Kemudian kita dapatkan string A plus A enclosure B dapat menghasilkan ini caranya kita dapat dari hasil ini kita dapat mendapatkan enclosure ke hasilnya seperti ini dengan 2 cara. Nah, jika kita mendapatkan satu hasil yang sama dengan 2 cara yang berbeda, itu artinya bahasa tersebut adalah bahasa yang ambigu. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.